pelataran depan istana, orang-orang berdiri berderet dalam diam. Tak ada teriakan, tak ada spanduk yang dikibarkan. Hanya tubuh-tubuh yang memilih berhenti bersuara, menjadikan diam sebagai bentuk perlawanan yang paling jujur. Abim, umurnya 18 tahun, baru lulus SMA. Ia tinggal berdua dengan ayahnya. Sejak ibunya meninggal, saat Abim masih berada di bangku sekolah menengah. Sejak itu, rumah mereka yang luas terasa lebih sunyi. Uang untuk bayar kuliah udah Bapak transfer ya? Ya Pak. Situasi ini berlangsung bertahun-tahun dan membentuk pola yang membekas dalam jiwa Abim. Di rumah, Abim benar-benar belajar hidup di dalam diam. Abim hanya bisa menambatkan rindu pada ibunya, yang kini hanya bisa ia temui lewat bingkai-bingkai di dinding. Tak bisa dipungkiri, ia juga sangat rindu kepada ayahnya yang dulu. Di saat ia mulai merasakan bahwa rumah bisa menjadi alasannya untuk hidup dan memanusiakan. Bim, apakah semua buku sudah selesai? Satu lagi, Bim. Oke. Halo Mbak, Akan percuma jika kau datang ke sini hanya untuk menggodaku. saya tidak berniat seperti itu Mbak. Saya cuma mau, Nanya apa? apakah itu buku-buku Tan Malaka? Tak mungkinlah jika kau tak tahu. Kau juga menduplikat buku-buku terlarang, kan? Betul Mbak. Jangan panggil aku Mbak, panggil aku Arum. Dari sejarah semester 7. Aku Abim, dari FISIP semester 4. Kalau kau, Oh, halo. Nama aku Adika. Aku satu semester dengan Abim. salam kenal Adika. Sehabis ini, aku dan Adika akan pergi berkumpul bersama teman-teman kami. Namanya mereka Wirasana. Wirasana. Wirasana ini sederhananya seperti perkumpulan mahasiswa sih, Rum. Kami kadang diskusi soal bacaan, keadaan kampus, dan juga kadang kami ikut turun aksi juga. Oh, diskusi dan aksi ya. Kalau kau mau, kau boleh bergabung dengan kami. Boleh ku ajak teman-temanku? Tentu saja boleh. Aku juga dan teman-temanku akan antusias sekali jika bergabung lebih dari satu orang. Gini saja, Bim. Kita bertemu lagi esok hari dan kita bertemu dengan teman-teman Arum. Nah, boleh tuh besok pagi jam 10 kita bertemu lagi di Taman Fisip. Sekalian aku ajak teman-temanku. Setuju. Apa kamu yakin dengan ini semua? Alah, tenang saja di lagi pula. Para keparat itu sedang tidak berkeliaran di sekitar kita. Bo, pesan nasi, tambah tempe, tambah kangkung, 2 porsi. Siap Mas Ab. Mbok, Apa tuh Mas Abim? Bikin Mbok kaget terus. teh manisnya 2 ya, Mbok. Terus gulanya 1 sendok aja. Bim, kelakuanmu tuh ya, gak pernah berubah. Oke, makasih, Makasih, Mbok. Mbok. Oke, Mbok. Nangga, Mbok. Halo Abim, Adika, tak kusangka kalian datang tepat waktu. Hai, Rum. Pastilah kita datang tepat waktu. Pagi. Oh iya, perkenalkan, yang ini Astami. Salam kenal Abim, Adika.
Dan yang itu jar Tanti. Arum, aku dengan Abim berencana untuk diskusi bersama. Tidak terlalu sering, hanya 2 kali dalam seminggu. Ya, aku setuju. Kita cari ritme pertemuan yang aman dulu. Dan kupastikan mereka juga akan bergabung dengan Wiresana. Yang penting kita bisa bertemu, bertukar pikiran satu sama lain, dan memupuk rasa militansi sebagai aktivis muda. Kamu sering melukis di sini? Lumayan. Kadang kalau aku butuh waktu sendiri, aku sering kesini dan mulai melukis banyak hal. Ngomong-ngomong, kau sefakultas dengan Arum. Enggak, aku fakultas filsafat, baru semester 4. Ternyata kita seumuran ya, Jar. Aku dari FISIP semester 4 juga. Syukurlah, sekarang temanku jadi bertambah deh. Aku kaget, kau tiba-tiba tersenyum. Kukira kamu orangnya jutek, Jar. Sembarangan. Sejak kapan kamu melukis? Sejak SMA. Dulu aku lakuin ini cuma buat ngisi waktu luang. Tapi untuk saat ini, aku rasa melukis bisa bantu ngerapiin pikiranku yang kalut. Aku sih sukanya baca buku. Tapi kadang-kadang malah bikin tambah pikiranku berantakan. Itu berarti kamu belum nemu makna yang pas saat kamu membaca. Mungkin itu sebabnya aku tertarik melihat orang melukis. Lucu ya, di buku ini rakyat selalu saja jadi subjek perubahan. Padahal di dunia nyata, mereka cuma dijadikan objek kebijakan rezim yang arogan. Seringkali terjadi, buku-buku seperti ini dibaca dan dipikirkan secara perlahan. Sementara kebijakan justru diturunkan dengan cepat. Seringkali terjadi tanpa membagi waktu bagi masyarakat untuk memahami dampaknya. Bahasanya emang tidak netral dan rapi, tapi jelas akibatnya. Warga kehilangan tanah dan ruang hidupnya. Oleh sebab itu, bacaan semacam ini dianggap meresahkan, bukan karena isinya yang berbahaya, melainkan karena terlalu jelas menjelaskan bagaimana kekuasaan itu bekerja. Dan ketika terlalu banyak orang yang memahami situasi ini, keadaan jadi sulit dikendalikan. Ratu nggak keberatan sama buku-buku itu. Tapi orang-orang kita yang semakin kritis loh, itu yang membuat negara takut. Menjadi ancaman buat mereka. Atau kepada mereka yang suka dipengaruhi oleh propaganda receh elit pemerintahan. Namun, jika kita berhenti membaca dan berdiskusi saja, kita memang aman, tapi tidak akan ada perubahan yang akan benar-benar terjadi. Pengalihan fungsi lahan milik warga Bambuan direncanakan menjadi markas latihan militer demi kepentingan strategis negara. Strategis negara itu selalu kedengaran besar. Tapi ujung-ujungnya yang disuruh minggir ya tetap masyarakat. Dan seringkali dilakukan tanpa proses komunikasi yang jelas dengan masyarakat. Kalau markas itu jadi, yang hilang bukan cuma tanah, tapi cara hidup mereka. Ini tuh bukan kejadian pertama. Pola kayak gini tuh udah sering dan selalu dibiarkan. Kita tuh udah biasa nerima ini gitu aja loh. Kalau mau lawan, gak bisa setengah-setengah. Semua itu harus dilakukan dengan militansi yang penuh. Tapi menurutku, masyarakat udah siap. Tapi mereka nunggu siapa yang bakal berani maju duluan. Dan aku rasa kita harus membantu mereka. Media kampus bisa membantu menyebarkan tulisan, selembaran, dan diskusi. Itu membuat mereka sadar bahwa hal ini bukan urusan remeh. Walaupun kita ikut turun membantu mereka, bukankah untuk meminta izin kepada mereka, melainkan untuk menegaskan tanah ini bukanlah milik senjata. Tapi Bim, kalau kita sampai salah langkah, bukan cuma isu yang dicari, tapi orang-orang yang terlibat. Iya Ji, aku ngerti resikonya. Sekarang kita mesti rancang strategi dan rencana untuk berangkat ke Belangguan dengan aman. Suara motor itu sama
dekat kamu, abaikan sapanya. Dia berupaya. Hari ini langitnya gelap banget ya, Jar. Ya kan? Udah malam. Gak gitu, Jar. Soalnya terangnya udah di kamu semua. Apa sih, Bim? Demi waktu berlalu, keinginanmu mulai tumbuh. Kenapa berhenti di sini, Bim? Makan dulu yuk. Oh, ya sudah. Ayo. Mau sendiri, oh, jangan resah. Dia pasti pikirkanmu, walau kau tak tahu. Ini bakso pentolnya 2. Campur. Malam engkau menyusuri jalan bersamanya. Ya. Emang kita di sini berdua gak apa-apa? Gimana kalau misalnya dilihat orang lain? Udah amat deh. Tapi soal pembicaraan kita tadi, apa kamu benar-benar yakin dengan misi ini? Aku yakin kita harus melakukannya. Tak ada kata lain untuk memanusiakan diri kita dan juga orang lain. Baiklah, aku akan ikut andil dalam perjuangan ini dan bakal selalu di samping kamu, Bim. Berita terbaru yang kalian dapatkan? Mereka semua akan berangkat ke Jawa Timur sebagai bentuk protes atas dialihfungsikannya lahan warga menjadi markas aparat. Kapan mereka melakukannya? Tepatnya tanggal 3 Januari 1993. Tetap awasi mereka. Hei para warga sekalian. Kami datang ke sini bukan sebagai orang pintar. Kami datang ke sini sebagai orang yang sama-sama tinggal di tanah ini. Kami tidak menjanjikan kemenangan. Kami hanya ingin Bapak Ibu tahu satu hal, bahwa kalian tidak pernah sendirian. Tapi kalau kita yang melawan, pasti kita yang pertama akan terkena dampaknya. Benar. Tapi jika Bapak Ibu diam saja, tanah ini akan hilang dan akan direbut oleh mereka. Ini sebagai simbol bahwa kalian berhak atas tanah kalian sendiri. Sekali lagi kami tidak memaksa. Kami hanya ingin Bapak Ibu tetap mempertahankan hak kalian atas tanah ini. Mundur kalian semua! Diam, bajingan kalian semua. Ini tanah kami. Diam, tanah ini sudah menjadi hak milik negara. Bim, ini gak beres. Mundur, jangan ada yang terpencar. Woi, Adika, Sami. Sarji. Yo, ikuti aku.
Sandar di tembok. Bersilah. Jangan bersuara. Hei, kita tenang. Mereka makin gencar, Bim. Sudahi percakapan kalian. Bagaimana ini, Bu? Tenang, Pak. Biar Ibu saja. Ibu yakin? Malam, Bu. Ada apa toh mas ini rame-rame? Apakah di sini tempat para mahasiswa yang sedang melakukan sebuah misi, Bu? Ngomong apa tuh mas? Sudahlah, langsung masuk saja. Lihat! Kita harus pergi dari sini sebelum jam 3 pagi, Bim. Kita harus atur strategi. Tapi Pak, apa Bapak sendirian akan mengantar kami pulang? Tenang saja nak, Bapak sudah menghubungi warga lainnya agar kita semua aman. Kita harus menempuh jalan untuk menuju ke ujung desa. Yuk, ikuti jejak Bapak. Hati-hati Alami. Lampu. Ya Allah. Berhenti, jangan berdiri. Oh, ini ketuanya. Kami hanya mahasiswa, Pak. Sudahlah, ikat saja. Lepas bajingan, tai. Lu Abim kamu, pemimpin mereka. Lu tuh pintar. Cuma kepintaran lu salah arah. Arah saya jelas. Tanah bukan milik senjata. Dan tanah itu milik mereka, bukan milik kalian. Negara ini berdiri karena senjata. Negara ini berdiri karena rakyat. Senjata cuma alat buat menakut-nakuti rakyat. Lu pikir lu pahlawan? Tidak. Saya hanya bagian dari rakyat. Lu tuh gak berguna, tahu gak? Gak kebalik. Bahkan yang kalian sebut tertib itu cuma sunyi karena ketakutan. Siapa saja anggota Wirasana? Siapa yang biayain kalian? Siapa yang gerakan kalian? Saya tidak main-main. Saya bisa jelaskan kenapa kalian takut. Hah? Takut? Karena sekali mereka berpikir kalian tidak lagi dibutuhkan. Kekuasaan kalian hidup dari kebodohan yang dipelihara, dari ketakutan yang diwariskan. Dan hari ini yang kalian pukul bukan tubuhku, tapi bukan kalian sendiri. Saya tak takut mati, Kolonel. Bahkan kematian itu sangat mudah bagi orang kayak lu. Kita mulai dari hal yang sederhana. Kita lihat seberapa tahan lu. Setelah penangkapan para aktivis-aktivis oleh para aparat, berita belangguan mulai bermunculan di ranah media. Salah satu wartawan yang tak ternama bernama Pak Endra tahu mengenai berita para mahasiswa yang melakukan aksi protes terhadap pemerintah. Salah satunya peristiwa belangguan yang dilakukan oleh Wirasana. Arum, bajingan, Berisik kalian. aparat, Berisik. lepasin. Berisik kalian, untuk gue pakai lu. Cari tangkap. Pak, Bapak yakin akan meninggalkan kita berdua di sini? Sudah tidak ada waktu lagi, Bu. Bapak pergi sekarang ya. Jaga Sari ya, Bu. Nak, Bapak pergi dulu ya. Bapak akan pulang lagi kan? Pasti, Nak. Bapak pulang lagi kok. Bawa mereka berdua. Gimana Endra? Apakah benar suamimu menaikkan berita tentang belangguan? Saya bukan istri Endra.
Anak kecil tidak akan pernah berbohong. Apakah bapakmu seorang wartawan, nak? Bapakku bukan wartawan. Sebagai hukuman, kalian bersihkan ruangan di ujung sana. Bu, Sari takut. Sari mau pulang, Bu. Tenang ya, Nak. Kita harus cepat bersihkan ini supaya kita cepat pulang. Beberapa dari kami memang selamat. Tapi, keselamatan ternyata tidak selalu berarti pulang dengan utuh. Kadang aku merasa bersalah, Bim, karena aku masih hidup, sementara kau entah berada di mana. Aku masih bisa pulang ke rumah, masih bisa duduk dengan tenang, masih bisa menutup mata setiap malam. Sedangkan kau, bahkan kabarnya pun tidak kami dengar. Seringkali aku bertanya pada diri sendiri, apakah seharusnya aku ikut ditangkap? Atau setidaknya ikut dicari bersama namamu? Tapi waktu tetap berjalan, hari-hari berlalu seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kalau suatu hari nanti kalian bisa membaca tanpa takut, menulis tanpa dibungkam, dan berdiri tanpa menunduk. Ingatlah, itu bukan hadiah. Itu hasil dari mereka yang pernah dipukul, diseret, dan dihilangkan. Aku mungkin tidak pulang, tapi perjuangan kami tidak pernah benar-benar pergi selama kalian menolak lupa. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.